Halo semuanya, kami akan menjelaskan apa itu globalisasi komunikasi. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Lani Rahmawati, saya dari kelas 9A. Perkenalkan, nama saya Simi Irdiansyah dari kelas 3A. Perkenalkan, nama saya Teberiki Maulana dari kelas 9A. Ada beberapa daftar isi, yaitu pengertian globalisasi, pengertian globalisasi komunikasi, tujuan globalisasi komunikasi, dampak negatif dari globalisasi komunikasi, dampak positif globalisasi komunikasi, dan bidang-bidang komunikasi. Apakah kalian tahu apa itu globalisasi? Globalisasi adalah proses integrasi dan interaksi antar berbagai negara, masyarakat, dan ekonomi di seluruh dunia yang didorong oleh pertukaran informasi, teknologi, barang, jasa, dan budaya. Proses ini melibatkan meningkatnya keterhubungan dalam aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya antar negara yang membuat batas-batas geografis semakin kabur. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu globalisasi di bidang komunikasi. Globalisasi komunikasi adalah proses di mana informasi dan ide-ide dapat tersebar secara cepat dan luas di seluruh dunia berkat kemajuan teknologi dan media. Hal ini melibatkan integrasi komunikasi antar negara dan budaya, memungkinkan orang untuk terhubung, berbagi, dan berinteraksi tanpa batas geografis. Apa saja tujuan globalisasi di bidang komunikasi? Yaitu meningkatkan akses informasi, mempererat hubungan antar bangsa, menyebarluaskan pengetahuan dan teknologi, memperkuat diplomasi dan hubungan internasional, memperluas kesadaran budaya. Nah, itu tadi tujuan globalisasi komunikasi. Globalisasi di bidang komunikasi juga menimbulkan dampak positif dan negatif. Contoh dampak positif komunikasi adalah penyebaran informasi, mempermudah akses informasi yang penting dan relevan bagi masyarakat. 2. Meningkatkan hubungan sosial, memfasilitasi interaksi antar individu dan kelompok, memperkuat ikatan sosial. 3. Kesadaran dan pendidikan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu sosial, politik, dan lingkungan, serta memberikan edukasi. 4. Inovasi dan kolaborasi, yang mendorong kerjasama antar individu dan organisasi yang menghasilkan inovasi. Apa saja dampak negatif dari globalisasi komunikasi? Yaitu kejahatan siber, perkembangan internet dan teknologi komunikasi, meningkatkan tindak kriminalitas di dunia maya, akses informasi yang tidak baik. Informasi yang tidak baik dapat diakses dengan mudah. Lunturnya budaya lokal, budaya baru yang masuk ke suatu negara, baik yang baik maupun yang buruk, dapat merusak moral bangsa jika tidak diantisipasi. Ketergantungan terhadap teknologi, masyarakat dapat menjadi terlalu bergantung pada teknologi. Apa saja bidang-bidang komunikasi? Bidang komunikasi meliputi berbagai jenis komunikasi, seperti komunikasi sosial, komunikasi organisasi, komunikasi bisnis, komunikasi politik, komunikasi internasional, komunikasi antar budaya, komunikasi pembangunan, dan komunikasi tradisional. Selain itu, bidang komunikasi juga merujuk pada ilmu komunikasi, yang merupakan bidang studi yang mempelajari proses komunikasi dan perilaku manusia. Ilmu komunikasi mempelajari interaksi komunikatif manusia, termasuk proses pengiriman, penerimaan, dan pemrosesan pesan. Ada beberapa aspek penting dari globalisasi komunikasi. Yang pertama, teknologi informasi. Yang kedua, pertukaran budaya. Dan yang ketiga, ekonomi global. Saya akan menjelaskan satu persatu dari aspek-aspek penting globalisasi komunikasi. Aspek yang pertama adalah teknologi informasi, penggunaan internet, media sosial, dan perangkat seluler yang memudahkan akses informasi. Itu dia penjelasan dari teknologi informasi. Aspek yang kedua adalah ekonomi global, komunikasi yang lebih efisien, mendukung perdagangan internasional, dan kolaborasi bisnis.
Aspek yang terakhir adalah politik dan sosial, memfasilitasi gerakan sosial global dan partisipasi politik lintas negara. Nah, itu tadi aspek-aspek penting dari globalisasi komunikasi. And I'm down for this.